pada perusahaan MLM yang mengajak investasi, itu pada saat itu MLM itu sudah nggak benar gitu. Jadi yang terbaik adalah kita harus jujur lah ya. MLM ini sebenarnya satu bisnes, investasinya kecil, tapi dalam jangka masa panjang bisa mendapat penghasilan yang besar. Kalau investasinya besar, lagi bagus, jangan kita ngajak dia bikin MLM, suruh dibuka perusahaan dia sendiri aja. Investasi minimal 500,000, 1 juta, tapi mereka bisa dapat penghasilan besar dalam jangka masa panjang. Tapi jangka masa ini yang harus kita yakinkan kepada mereka dulu. Ya. Sebab kesuksesan ini bukan segampang membalikkan tangan. Untuk you kuliah, untuk you mendapat S1 pun berapa tahun? Ya mungkin butuh berapa tahun ni? 5 tahun, 6 tahun. 4 tahun bila you sudah masuk di universitas. Daripada SD-nya itu, keluar gaji you mungkin 2 juta, 3 juta. Dengan 4 tahun di S1 gaji you mungkin 3 juta, 4 juta. Benar kan? Tapi dalam manusia ni akan terima, tapi you harus yakinkan kepada dia bahawa dengan tempoh waktu 1 tahun, tapi lakukan begini dengan program yang telah kita setkan begini, insya-Allah minimal you akan dapat 5 juta. Ini saja kita ngomong kepada dia. Di saat you bergabung dengan Keling, kita mengharapkan bahawa you benar-benar mendapat satu penghasilan yang halal. Bila kita bicarakan penghasilan yang halal itu, you harus akur kepada agreement kan. Kalau kita bicara dalam sudut agama pula, you harus patuh kepada akad itu kan. Akad itu agreement lah. Jadi di saat you menjadi member Keling sebagai satu contoh, you tanda tangan formulir itu. Bila formulir itu adalah akad, you terima. Dalam formulir itu mengatakan bahawa you akan mengikuti setiap peraturan yang terkandung di dalam kita punya starter kit, kita atur peraturan. Salah satunya contohnya, you tidak bisa merubah tentang kandungan produk. You tidak bisa menjual harga selain daripada yang telah kita tetapkan. Tapi kadang-kadang mereka mau untung sepihak itu tadi, mereka akan menjual kadang-kadang harga yang lebih murah kerana mereka cuma mengharapkan daripada keuntungan bonus itu tadi kan. Dan ini sebenarnya yang pertama, kalau kita bicara sudut hukum itu haram lah, kerana you melanggar akad itu tadi. Bonus you haram, wang itu you terima haram, akad you langgar akad itu kan. Dan kalau you bicara dalam sudut manusiawi sebenarnya, yang you mungkin akan senang, tetapi itulah membunuhkan banyak orang yang mengharapkan untungan eceran yang mereka jual itu tadi. You telah membunuh masa depan orang kecil. You orang kaya, orang besar, you telah membunuh masa depan leader kecil. Dan pada saya ini satu sifat yang kejam lah, yang tidak manusiawi lah. Dan ini saya rasa bukan terjadi saja di mana-mana MLM terjadi beginilah. Jadi sebab itu di Keling ini seringkali mesej saya apabila saya ketemu mereka, saya ingatkan mereka ikut peraturan yang telah kita tetapkan. Dan kekayaan ini, kesuksesan ini sebenarnya bukan berapa yang you dapat, tetapi berapa yang you bisa kasih ke orang. Berapa you bisa sharing. Itu dinamakan kekayaan. Alhamdulillah lah Tuhan memberi kemakmuran, keberkahan kepada Keling sehingga kita Keling Tower. Tapi kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan membangunkan panti asuhan di Jogja, dan kita membangunkan sekolah di Cilungsi, dan sekarang kita belikan lahan di Sentul ini untuk bangunkan sekolah yang insya-Allah kalau sudah siap bisa muat lebih daripada 100 student, anak-anak special. Itu bukan tujuan kita untuk profit, bukan profit oriented. Itu kalau benda sudah jadi nanti, konsepnya adalah siapa yang mampu dia akan bayar, siapa yang enggak mampu dia akan bayar mengikut kemampuan mereka. Sederhana saja. Saya mengalami kejatuhan dalam sudut pekerjaan dan juga bisnes ini sudah terlalu lama. Sudah terlalu jenuh lah ya. Sehingga akan memiliki keluarga sendiri, sehingga akan lahir anak saya yang ketiga itu yang mempunyai satu penyakit Down syndrome lah, gitu ya. Tapi dalam satu sisi itu pernah saya berdoa kepada Tuhan, bukan pernah, seringkali saya berdoa kepada Tuhan, tolong beri satu kesempatan buat saya lah, ya. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk merubah kehidupan saya lah. Buat yang paling penting adalah memberikan sedikit sinar harapan buat isteri saya yang dalam keadaan bimbang, galau, yang repot untuk mikirkan masa depan, yang enggak punya masa depan gitu kan. Saya cuma butuh satu saja. Itu saja kan.
Dan yang waktu itu tawaran itu diberikan oleh Group Managing Director untuk membangunkan, untuk mengantar saya ke Indonesia. Dalam keadaan anak yang masih kecil adalah saya bicarakan kepada partner saya itu adalah sederhana saja permintaan saya. Setelah sukses 5 tahun, izinkan saya kembali balik ke Malaysia lah. Kerana kan anak isteri di Malaysia gitu kan. Anak masih kecil-kecil. Dia bilang cukuplah 5 tahun katanya. Tapi di saat apabila saya datang ke Indonesia ini, itu saya bilang, lagi luas perjalanan you, tapi you harus melihat dalam sudut hati lah, niat you kan. Akhirnya saya benar-benar jatuh cinta dengan keluarga besar Keling di sini kerana saya lihat bagaimana kerja keras mereka. Contohnya dalam salah satu program, dari mereka datang naik boat gitu ya, 3 jam, 4 jam datang ke tempat untuk mendengar talk saya begitu ya. Saya merasakan bahawa mereka ni berjuang terlalu keras begitu ya. Saya merasakan yang perkara ini tidak pernah saya mengalami dan tidak pernah saya terfikirkan akan terjadi. Kadang-kadang mereka menginap di mana-mana gitu kan. Jadi ini membuat saya lebih rasa insaf lah. Dan insaf, dan sebab itu saya pun bicara dengan isteri saya pun, dia pun setuju juga. Bahawa insya-Allah lah selagi tenaga saya dibutuhkan di Indonesia ni, kan saya tetap berada di sinilah untuk terus bersama dengan keluarga besar Keling inilah. Kerana keikhlasan mereka berjuang itu ya, yang telah menambat hati saya, membuat saya cinta kepada mereka lah. Dan pada saya insya-Allah lah selagi nyawa di kandung badan, selagi tenaga saya masih ada, insya-Allah lah saya akan terus berada di Keling ini untuk merealisasikan impian mereka-mereka yang ingin merubah kehidupan. Dan sebab itulah macam kalau you pergi di bawah tu ada Hand of Fame 100 gitu, supaya mereka bangga di atas kesusahan mereka. Dan sebenarnya sebagai satu simbol bahawa berdirinya Keling Tower ini bukan usaha saya, adalah usaha mereka-mereka juga. Itu simbol, itu yang kita lakukan supaya kita sharing lah. Saya mau mengambil kesempatan kepada mereka yang bergabung dengan Keling ini supaya benar-benar pegang amanah ini, ingat kepada tujuan asal kita semua. Macam saya jugalah, di saat saya berada bersama dengan Keling ini, niat saya adalah untuk mencari rezeki yang halal, di samping untuk menggapai impian saya, dan insya-Allah dengan cara yang benar. Cara yang benar ini memang kadang-kala dia agak sulit dikit. Kerana saya sebagai seorang Muslim, saya benar-benar percaya kepada Quran dan hadis. Salah satu hadis yang saya baca adalah Rasulullah ini pernah ditanya oleh para sahabat, saya telah berusaha, dia bilang, tapi kenapa kok sulit banget untuk saya ini sukses, kata dia. Dan Rasulullah mengatakan bahawa perbezaan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah, orang beriman ini diibaratkan dia membakar daging. Dan Tuhan akan memastikan daging itu benar-benar terbakar baru bisa dimakan. Dan proses itu pasti lama. Konsepnya begitu. Jadi di saat kalau kesusahan itu agak lama dikit untuk kita raih, jangan putus harap, jangan putus keyakinan kita. Berkemungkinan bahawa orang tersebut adalah orang-orang yang benar kesayangan Tuhan, sedang benar-benar diuji kesabarannya itu, dan insya-Allah dia akan mendapat satu kesusahan yang benar-benar murni, yang akan bisa merubah kehidupannya. Dan di saat dia mendapat kesusahan itu nanti, dia akan lebih mensyukurinya. Dan ini pada saya adalah satu kehidupan yang benar-benar menyenangkan, benar-benar bahagia. Itu sajalah.